Hai semuanya, welcome to Spooky Stories. Ya, udah seminggu ya, sekarang hari Senin lagi. Sesuai dengan jadwal, Spooky Stories akan upload video setiap hari Senin, yaitu satu minggu satu kali. Nah, sesuai dari judul yang sudah kalian baca, gua akan ngebahas mengenai urban legend dari Jepang, yaitu Desa Inunaki. Katanya ini merupakan desa yang sangat misterius dan juga terisolasi. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang lagi nonton, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Urban legend Jepang, Desa Inunaki, itu desa yang terkutuk dan juga terisolasi. Inunaki sendiri yang berarti lolongan anjing. Nah, jadi menurut legendanya, ada sebuah keluarga yang memelihara seekor anjing. Kemudian di suatu hari, anjingnya itu menggonggong terus-menerus. Kemudian pria dari keluarga ini keluar dari rumah dan kemudian membunuh anjing tersebut karena mengganggu ketenangan mereka. Tetapi anjing tersebut berusaha untuk memperingatkan kepada pemiliknya bahwa ada bahaya yang akan datang. Gak lama kemudian, katanya sih ada yang bilang seekor naga, ada juga yang bilang ular yang sangat besar datang dan kemudian membunuh pria tersebut beserta keluarganya. Nah, disitulah desa ini kemudian dinamakan Desa Inunaki, yang berarti lolongan anjing, yang mana guna untuk mengenang dan menghargai jasanya si anjing. Nah, kemudian ada alasan mengapa desa ini sangat terisolasi. Tetapi banyak juga teori-teori yang menjelaskan tentang alasan mengapa desa Inunaki ini terisolasi. Nah, gue bakal ngambil satu teori. Pada bulan April 1889, tepatnya ketika Jepang masuk ke sistem kota madya, yang mana sistem kota madya itu membagi-bagi prefektur wilayah gitu. Jadi wilayahnya itu dibagi-bagi dan memiliki aturan masing-masing gitu. Nah, di kota Fukuoka, yang mana desa Inunaki ini berada di kota tersebut, ada orang-orang yang menolak kontak dengan orang luar. Jadi mereka itu melakukan pertentangan dikarenakan Jepang berkontak atau bekerja sama dengan orang luar negeri gitu. Kemudian mereka pun melarikan diri atau menjadi pelarian, dan mereka lari ke desa Inunaki. Lalu mereka menancapkan sebuah papan yang bertuliskan hukum dan konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Sampai-sampai mereka hidup tanpa aturan dan semau mereka. Mereka pun menganut pernikahan incest, atau pernikahan incest itu pernikahan sedarah gitu, yang memiliki hubungan darah menikah gitu. Lalu sistem kanibalisme dan juga membunuh satu sama lain antara manusia itu udah menjadi hal yang biasa di desa ini. Dikarenakan desa ini tidak memiliki aturan sama sekali. Jadi udah kayak lawless society gitu. Nah, letak desa Inunaki ini katanya ada di dasar bendungan, ada juga yang bilang di belakang terowongan. Ada orang yang mengatakan bahwa jika kalian mencoba uji nyali ke desa Inunaki atau mencoba untuk menemukan desa Inunaki, kalian harus melewati terowongan tersebut. Nah, jika kalian masuk ke dalam terowongan tersebut, terus kalian berjalan lagi ke depannya, nah di situ kalian akan melihat papan yang bertuliskan hukum konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Lalu jika kalian mencoba masuk lebih jauh lagi, kalian akan menemukan rumah-rumah yang rusak dan juga sisa-sisa mayat pasangan yang sudah membusuk. Dan jika kalian mencoba terus masuk ke dalam lagi atau masuk lebih jauh lagi, kalian akan menemukan jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Kabarnya sih orang-orang di desa Inunaki ini selalu menggunakan jebakan untuk memburu babi. Dan jika manusia terkena jebakan ini, itu bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Jika kalian berhasil melewati jebakan tersebut dan berjalan lebih jauh lagi, kalian akan masuk ke desa Inunaki dan kalian akan bertemu dengan penduduk desa Inunaki ini. Tetapi jangan harap kalian bisa selamat guys, karena mereka akan menangkap kalian dan membunuh kalian secara sadis. Akan tetapi sih katanya semua orang yang ada di desa Inunaki ini semuanya itu sudah mati. Kenapa begitu? Jadi dulu itu ada seorang pria yang membantai atau membunuh secara massal seluruh penduduk desa Inunaki hanya dengan menggunakan kapak. Ada yang bilang menggunakan kapak, ada juga yang bilang menggunakan pistol. Dan pria ini pun tinggal sendirian di desa itu. Kenapa penduduk desa Inunaki ini dianggap mati? Jadi katanya di sana itu hanya tinggal roh-roh jahat korban pembunuhan massal guys. Jadi roh-roh mereka itu nggak suka ada orang yang mengunjungi atau mengusik desa Inunaki. Nah, kemudian pengunjung yang menjadi korban itu akan dijadikan tumbal kepada iblis. Ada juga yang dijadikan tumbal kepada iblis, ada juga yang dimakan oleh penduduk desa Inunaki karena mereka menganut sistem kanibalisme. Dan ada juga yang hanya dibuang ke
terowongan guna untuk memberi peringatan kepada pengunjung bahwa dilarang masuk ke desa Inunaki. Nah, jadi di sini ada orang yang mencoba untuk uji nyali ke desa Inunaki menggunakan sebuah mobil. Nah, pria ini menggunakan sebuah mobil kemudian masuk ke dalam terowongan. Di dalam terowongan dia cukup lama nggak keluar. Cukuplah beberapa jam nggak keluar dari terowongan tersebut. Tetapi setelah keluar, pria ini malah tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Dan kemudian dia pun dilarikan ke rumah sakit jiwa. Di sana dia dirawat bertahun-tahun, tetapi akhirnya dia pun menjadi gila. Nah, itu hanya sampai di terowongan. Gimana jika emang bener adanya gitu di ujung atau lebih dalam lagi desa Inunaki ini? Nah, gimana jadinya gitu? Nah guys, jadi desa ini masih dipertanyakannya keberadaannya. Jadi ceritanya itu masih simpang siur. Barusan juga gua hanya ngambil satu teori. Ada juga 2 teori lain yang gua dapet. Nah, jadi gua ngambil teori yang tadi itu karena emang Inunaki berarti lolongan anjing kan. Jadi masuk akal kalau nama desanya itu desa Inunaki gitu kan, emang ada sejarahnya kayak gitu. Lalu ada juga yang bilang bahwa dulu itu desa Inunaki itu merupakan penyuplai arang kayu terbesar gitu, arang kayu gitu untuk menyuplai kepada militer Jepang. Yang kemudian 2 gudangnya tersebut hancur dikarenakan banjir dan penduduknya pun mencari tempat penghidupan yang baru dan meninggalkan desa Inunaki. Dan di sana hanya sebagian warganya saja gitu. Ada teori yang lain yang mengatakan bahwa ada kuburan di desa Inunaki. Kemudian ada juga banjir, kasusnya sama banjir ya. Banjir menghancurkan kuburan-kuburan tersebut. Namun ada 2 kuburan yang terkutuk yang juga ikut hancur. Dan akhirnya desa Inunaki pun menjadi desa yang terkutuk. Nah, tapi yang jelas ya masih dipertanyakan keberadaannya karena dulu itu ada 4 desa, terutama desa Inunaki yang bergabung menjadi satu wilayah yang mana disebut wilayah Miyawaka. Nah, jadi masih dipertanyakan karena di peta pun sudah dihapus ya Inunaki ini. Tetapi ada sebuah klarifikasi di tahun 1988. Di situ ada sebuah geng lokal di kota Fukuchi. Mereka yang menculik seorang karyawan pabrik kemudian membunuhnya dan mayatnya ini dibuang ke terowongan desa Inunaki. Nah, ini belum ketemu ya desa Inunaki ini. Dikarenakan lokasinya itu terpencil, itu jadikan tempat pembuangan mayat. Kemudian kedepannya geng-geng lain pun di kota Fukuchi ya intinya geng lokal di daerah itu ketika membunuh mayatnya itu dibuang ke situ. Sampai-sampai pada tahun 2000 mayatnya itu nggak terhitung guys. Akhirnya polisi pun melakukan tindakan dengan menutup terowongan tersebut guna untuk keamanan masyarakat. Tetapi masyarakat malah curiga kepada polisi bahwa ada yang ditutup-tutupin oleh polisi. Akhirnya masyarakat pun penasaran tentang terowongan ini dan mereka pun mencari tahu lebih dalam. Nah, so apa pendapat kalian mengenai desa Inunaki ini? Apakah kalian percaya atau ini hanya sekedar cerita aja? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu guys mengenai urban legend di Jepang. Nah, kalau gue sih lihat dokumenternya kayak ada gitu, kelihatannya gitu. Tapi sih nggak tahu sih, percaya atau nggak percaya itu balik lagi pada kalian. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk klik tombol like and subscribe. Nyalain juga notifikasinya supaya pas gue upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi di HP kalian. Nah, itu saja untuk video kedua kali ini. Sekali lagi, thank you for watching. Selamat malam and goodbye.